Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman semua. Kita sehat dan sukses selalu. Kawan-kawan, sedikit sharing kali ini ya terkait dengan yang namanya self introspection, gaya bahasa Inggris. Singkatnya gini, terkait dengan bagaimana kita mengintrospeksi diri kita sendiri. Jadi gini kawan-kawan, berlatar belakang pada sebuah kebiasaan kita sebagai manusia. Kalau kita dinilai oleh orang, pasti kita akan ada rasa muncul barrier atau muncul penghalang dalam diri kita. Contoh, misalkan kita bergerak sebagai seorang pedagang. Nah, ketika ada pembeli yang memberikan sebuah kritikan, misalkan, Pak, kok tokonya kotor sih? Misalkan, Pak, kok barangnya kurang bagus sih? Terkadang kita muncul perasaan, enggak kok Bu, ya maklum lah Bu gitu kan saya jual sayur mayur, jadi wajar lah kalau agak sedikit berantakan misalkan. Muncul penghalang di hati kita. Atau ketika mungkin disampaikan tadi, Pak, barangnya kok kurang bagus misalkan, kita langsung muncul, oh Bu, ini barang terbaik Bu yang sudah saya pilih untuk konsumen saya. Kenapa? Karena sebagai manusia, secara manusiawi muncul semacam rasa malu ya, rasa agak sedikit tidak menerima ketika kita menerima sebuah kritikan atau masukan dari orang lain. Tapi kalau kita melakukan yang namanya self introspection, atau yang kita mengintrospeksi, menilai diri kita sendiri ya, hal-hal sesuai yang telah terstandar ya, kita nilai dalam hati kita, pasti kita tidak akan melakukan defense ataupun tidak akan ada barrier. Kenapa? Karena nggak ada yang tahu. Maksudnya gimana nggak ada yang tahu? Contoh tadi, ketika kita melakukan sebuah analisa introspeksi, oh iya, toko saya kayaknya agak sedikit kotor nih, mungkin karena waktu saya belanja, habis saya mata belanjaan, saya lupa ngepel lantainya, jadi lantainya kotor. Sebelum ada yang datang, saya pel dulu misalkan. Sehingga apa? Muncul di diri kita untuk melakukan sebuah evaluasi dan juga melakukan sebuah solusi gitu kan. Jadi oke, saya melakukan evaluasi, oke, toko saya kotor nih, actionnya saya pel bersih. Harapannya apa? Supaya bisa membuat pelanggan nyaman. Tadi ada contoh yang kedua, misalkan dari barang, oke, ternyata barang yang dibeli ini nggak sempurna misalkan, aduh, ternyata barangnya jelek semua nih, atau kebanyakan jelek ya. Misalkan kita membeli bawang karena musim hujan suka basah bawangnya, jadi nggak begitu kering misalkan. Jadi ketika ada yang komplain, Pak, kok tumben bawangnya pada jelek, kita cukup dengan kita sebelum orang lihat, kita, oh iya, bawang yang saya beli ini kurang begitu bagus nih, agak sedikit basah gitu kan. Kita muncul, oh ya, tapi semua di pasar sama nih barangnya, nggak ada yang emang posisinya kurang kering gitu kan. Ya udah, saya biasa ambil margin misalkan 2.000 nih per kilo ya, saya turunkan dah Rp1.000 per kilonya sebagai bentuk kompensasi untuk pelanggan saya gitu kan. Sehingga setelah kita melakukan introspeksi di mana, oh ya, barangnya ini semuanya basah gitu kan, kurang standar. Oke, saya mau gimana, saya harus jualan kan. Oke, saya jualan, tapi dari produk ini saya akan turunkan marginnya dari 2.000 menjadi 1.000. Nah, ketika ada pelanggan yang datang komplain, Pak, ini gimana nih bawangnya basah gitu kan. Oh iya Bu, maaf, kebetulan di pasar tadi juga semua sama Bu, seperti ini datangnya gitu. Info dari
gosirnya katanya lagi hujan di daerah pertaniannya, jadi agak basah bawangnya. Tapi Bu jangan khawatir Bu, ini saya diskon Bu. Nah, saya biasa jualnya 20.000 nih. Nah kalau ini basah saya kasih diskon jadi 19.000 misalkan. Seperti itu. Jadi emang setelah kita melakukan self introspection ya, atau kita introspeksi dari diri kita sendiri, kemudian kita kasih solusi, nah kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik gitu malah. Jadi tapi kalau kita acuh ya dan tidak pernah mengoreksi secara sendiri tadi, akhirnya pelanggan kecewa misalkan, dan kita juga merasa benar kan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita adakan sedikit evaluasi dalam diri kita terkait dengan hal-hal yang tadi, oh ya benar, kita udah ada kesempatan satu kali untuk mencari solusinya bagaimana, seperti itu. Kawan-kawan, itu contoh ya, contoh dari misalkan penjual. Nah ini gimana nih kalau misalkan kita di dunia kerja gitu kan. Nah kalau dunia kerja juga mirip nih, jadi kita ngeceknya gini, kita apakah sudah melakukan sesuatu yang standar dengan apa yang harus kita kerjakan, seperti itu. Misalkan contoh, oke kita biasa harus ngantor jam 7:30 misalkan, tetap absen 7:30, terus kita jam 8 sudah harus mulai pekerjaan kita misalkan. Tapi karena mungkin kita terbiasa terlambat, jadi kita mungkin datangnya jam 8:04, jam 8:05 ya. Nah, sehingga kita tidak pernah evaluasi nih, ya kan? Kita anggap itu sebuah kebiasaan ya. Artinya datang jam 8:05 misalkan. Sehingga apa? Persiapan kita untuk bekerja itu nggak maksimal. Nah, akhirnya apa? Produktivitas kita juga pasti akan sedikit terganggu seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak melakukan semacam preparation atau persiapan sebelum kita bekerja. Nah, kalau kita menganggap ini biasa, ketika bos kita komplain, pasti misalkan contoh, kamu nih gimana sih, kita biasa datang tuh disekarang jam 8 gitu kan, walaupun kita mau jam 8. Karena apa? Karena kan butuh persiapan segala macam. Oh Pak, kan rumah saya jauh Pak, gitu kan, alasannya macet Pak, gitu kan, terus saya harus ini Pak, harus itu Pak, gitu. Muncul barrier. Kenapa? Karena kita minta sebuah pemakluman, gitu kan, pada atasan kita, minta pemakluman agar bos kita, atasan kita menerima keadaan kita seperti itu. Padahal seharusnya kita yang melakukan penyesuaian terhadap aturan yang ada. Sehingga kalau kita misalkan melakukan tadi ya, introspeksi dalam diri kita sendiri, kita melakukan sebuah perenungan, oh ya ternyata saya selama ini ngantor tuh mepet gitu kan, jam 8:00, jam 8:05 saya baru sampai. Harusnya saya aturannya itu jam 7:30 nyampe, karena perlu persiapan. Oke, rumah saya jauh, saya berangkat biasa jam 6:30. Oke, saya akan berangkat lebih pagi deh, jam 6:04. Harapannya saya bisa sampai kantor pada jam 7:04, artinya 1 jam lebih awal daripada saran anjuran dari kantor. Sehingga apa? Sehingga saya bisa melakukan sebuah persiapan yang lebih maksimal lagi daripada kawan-kawan saya tentang jam 7:30. Seperti itu kawan. Itu ya contoh kecil sebenarnya bagaimana kita melakukan sebuah evaluasi dalam diri kita ya. Tentu acuannya adalah KPI apa yang sudah ditentukan oleh perusahaan kita ataupun KPI yang telah kita buat sendiri. Oke kawan-kawan, semoga bermanfaat ya dan memberikan makna buat kawan-kawan dan bisa membawa sebuah perubahan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Oke, jangan pernah berhenti melakukan evaluasi, introspeksi ya terhadap diri kita, karena memang kita harus selalu melakukan sebuah introspeksi agar kita bisa melakukan sebuah perubahan untuk hasil yang lebih baik untuk siapa? Untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita dan untuk orang-orang yang kita sayangi.
dan tentunya untuk perusahaan tempat kita bekerja. Oke, salam sejahtera buat kita semua. Sukses selalu kawan-kawan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semua kawan-kawan selalu diberi kemudahan dalam melaksanakan kegiatan dan diberi kemudahan dalam menggapai rezeki halal dan thayyib serta barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.